Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Berjumpa kembali dengan Bu Miswati. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5 semester 1 dengan tema Aku Anak Soleh dengan materi Indahnya Saling Menghargai. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar aku dapat memahaminya, dan jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna hidup saling menghargai. 2. Menyebutkan contoh hidup saling menghargai dengan benar. 3. Menampilkan contoh hidup saling menghargai dengan benar. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu indahnya saling menghargai. Coba perhatikan dengan teliti gambar berikut ini. Apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Indah bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian senang. Itulah makna hidup yang didambakan oleh setiap orang. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai. Begitu juga sebaliknya, siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Allah memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai, seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Yang artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak bukan? Selain pulau ada juga suku, bahasa, dan budaya. Coba sebutkan suku yang kalian kenal. Ternyata sangat banyak ya nak ya. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menunjukkan kenyataan tentang keragaman ciptaan Allah, termasuk antaranya Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Perbedaan ini adalah fitrah dari Allah, sehingga semua manusia harus menerimanya. Menghargai teman dapat dilakukan dimanapun. Mulailah terbiasa menerima apapun keadaan teman. Terimalah kekurangan teman kalian, jangan mengejek apalagi mencela. Mengejek teman termasuk perbuatan tercela, meskipun berbeda warna kulit, rambut, dan postur tubuh, semua adalah ciptaan Allah. Dengan saling menghargai, maka hidup menjadi indah, rukun, dan damai akan tercipta.
2. Menghargai keyakinan orang lain. Coba perhatikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika yang terbentang di kaki burung Garuda pada gambar di samping. Apa arti semboyan tersebut? Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan bangsa kita, semboyan sebagai pemersatu bangsa. Itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah, karena itu kita harus bersyukur memiliki teman dan saudara yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, kalian tidak boleh mengejek dan menghina. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, "Wala tasubul ladzi yad'una min dunillahi fayasubullaha wa'daw wa bighairi ilmi," yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ayat tersebut menjelaskan larangan untuk menghina atau mencela keyakinan orang lain. Kita harus hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati agar tercipta Indonesia yang tenang dan damai. 3. Menghargai pendapat orang lain. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kalian harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat diri sendiri yang adalah lebih penting atau paling benar, sebab perilaku ini akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu, jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah diperintahkan oleh Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Sudahkah kalian mempraktikannya? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sikap menghargai perbedaan pendapat. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. 2. Biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. 3. Hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kalian hormati. 5. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilakukan oleh semua anggota, meskipun tidak sama dengan pendapatmu. 4. Menerima perbedaan. Sebagai anak muslim yang baik, tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji, seperti A. Memiliki sikap toleransi. Toleransi yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini, karena perbedaan ini merupakan pemberian dari Allah. B. Mempertahankan budaya Indonesia. Budaya yang kita kenal dengan kita adalah tolong-menolong, gotong royong, dan sopan santun. Sikap ini muncul dari hati tanpa memikirkan dan mengutamakan diri sendiri. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, segeralah menolong tanpa memandang suku, budaya, ataupun agama. Demikian materi indahnya saling menghargai, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Demikian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.